Jamaah, beberapa waktu yang lalu ya kita mendengarkan berita seorang mu'alaf ya, tepatnya Ketua Mu'alaf Center Indonesia MCI itu kembali pulang. Dan kenapa disebut sebagai kembali pulang? Jadi sebetulnya kita di dunia ini hanya sekedar merantau saja ya. Kampung halaman kita yang sebenarnya adalah mestinya adalah surga, karena asal muasal dari kakek nenek kita adalah dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Nah, beberapa waktu yang lalu beliau dipanggil ya, dalam usia yang masih relatif sangat muda kalau boleh dibilang ya. Usianya baru 41 tahun. Tapi salah satu prestasinya adalah bisa mengislamkan kira-kira 63.000 orang. Padahal dia juga seorang mu'alaf. Sering kita rancu dengan sebutan mu'alaf yang mengatakan mereka itu masuk Islam. Sebenarnya lebih tepatnya seseorang ketika masuk Islam itu disebut sebagai kembali kepada Islam. Karena jelas di Al-Quran itu disebutkan bahwa setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya, di hadis pun begitu dinyatakan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, bahwa setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah keislaman itu sendiri. Jadi sebenarnya setiap orang itu Islam sejak lahir. Kalau kemudian dia menjadi agama-agama lain itu dikarenakan lingkungannya. Makanya di dalam hukum Islam ketika seorang anak yang belum balik itu meninggal, itu insya Allah dia masih dalam keadaan Islam suci. Dan tidak berlaku hukuman dia masuk neraka, enggak. Ya, ada satu pelajaran yang sangat penting ya dengan berita itu. Ya, dengan seorang yang masih muda yang mungkin baru sekitar kembali kepada Islam itu sekitar 20-an tahun, tapi sudah bisa mengislamkan kembali orang sebanyak 63.000. Sementara kita yang sejak lahir ya dilahirkan oleh orang-orang tua yang sudah Islam ya, itu sepertinya belum banyak berkiprah seperti itu. Harusnya ini menjadi satu pelajaran penting ya. Dan memang ya kalau kita perhatikan orang-orang yang kembali kepada Islam setelah akil balik, setelah dewasa, itu biasanya mereka semangatnya lebih tinggi, lebih bagus daripada kita yang secara kultural sudah Islam sejak di KTP atau di kartu keluarga kita. Ya. Ini harusnya menjadi introspeksi buat kita. Harusnya kita menjadi malu ya ketika orang yang belakangan kembali kepada Islam dan belajar Islamnya pun juga belakangan ya, tapi mereka bisa lebih giat ya dalam berdakwah. Ya, sementara kita yang sejak kecil mungkin sudah dicekoki oleh pelajaran agama ya, dari PAUD, kemudian taman Quran, pengajian di kampung-kampung, terus SD SMP juga begitu ya. Bahkan ada yang masuk pesantren tapi semangatnya tidak seperti para mu'alaf ini. Ya, ini harusnya menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Ya, karena dikatakan ya ketika seorang manusia ya mengajak seseorang itu kembali kepada hidayah Allah, itu seolah-olah dia memberikan petunjuk kepada
banyak orang, dan itu menjadi satu amal jariah yang tidak ada henti-hentinya. Jadi harusnya kita berlomba dalam hal kebaikan, karena apapun kebaikannya, dari mulai yang kebaikan yang kecil saja sampai kebaikan yang besar seperti membawa orang kembali kepada Islam, itu ketika kebaikan itu berbuah pahala pada orang lain, itu insya Allah kita akan mendapatkan pahala seperti MLM, multi level marketing. Barangkali sebagian dari kita itu pernah terlibat dalam MLM, ya, dan senang sekali kalau kita bisa mendapatkan bonus, ya, padahal cuma dapat mungkin cuma 3% atau 2% dari harga barang tersebut. Tapi sementara ketika hitung-hitungan dalam berdakwah dalam agama, ya, ketika kita menganjurkan kebaikan kepada orang lain, ya, kemudian orang lain itu mengerjakan, kita mendapatkannya bisa-bisa sama besarnya pahalanya dengan orang yang mengerjakan. Ya, makanya bagi para guru terutama, ya, yang memberikan ilmu yang baik, ya, kepada murid-muridnya dan itu dilaksanakan, itu akan mendapatkan pahala yang terus-menerus, ya. Dan ini yang menjadi investasi kita di akhirat, ya. Dan mengenai investasi ini memang ada satu keanehan. Kalau saudara-saudara, bapak-bapak itu sering ditawarkan oleh orang, ayo kita investasi berupa misalnya di pasar uang, ya, atau juga misalnya investasi tanah atau rumah atau emas. Itu giat sekali kita, ya, giat sekali. Bahkan sampai menabung begitu banyak, ya, investasi itu, yang sebetulnya kita yakin betul seharusnya bahwa semua itu akan kita tinggal, semuanya kita tinggal. Tapi untuk investasi akhirat ini yang sering kita lupa, ya. Sebetulnya gampang kalau kita mau investasi akhirat, sangat mudah, ya. Jadikan semua perbuatan kita mulai dari bangun, tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur saja, yaitu kita akan mendapatkan investasi akhirat ketika kita niatkan tidur itu karena Allah. Kita berdoa, ya, kita niatkan karena Allah untuk istirahat, untuk besok segera lagi kita bekerja juga karena Allah, itu akan mendapatkan ini terus, investasi akhirat. Bahkan maaf, ketika orang berkeluarga, nikah, ya, berhubungan suami istri, kalau itu diniatkan karena Allah, itu akan menjadi pahala. Bayangkan. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada diri kita, ya, untuk selalu dalam setiap perbuatan kita itu kita sertakan landasannya karena Allah. Dengan begitu kita nggak akan rugi. Investasi akhirat kita itu akan banyak terus. Ya, sambil menunggu yang selesai sholat, ya, saya tutup saja. Al-haqqu min rabbik fala takun antarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.